Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Latifah dengan NIM 21121202024. Di sini saya akan membahas proses pernafasan normal dan emfisema sebagai salah satu permasalahan pada sistem pernafasan. Berikut adalah proses pernafasan normal. Pertama, saat terjadi proses inhalasi atau menarik nafas melalui rongga hidung, diafragma yang terletak pada tulang rusuk akan melakukan kontraksi, serta meluaskan rongga dada sehingga paru-paru dapat mengembang dan udara dapat masuk di dalamnya. Kemudian, udara akan masuk ke trakea melalui hidung dan rambut-rambut halus yang berfungsi sebagai penyaring udara. Selanjutnya, udara dari trakea akan masuk ke dalam paru-paru melalui cabang di paru-paru yang dikenal sebagai bronkus dan bronkiolus. Setelah itu, udara kemudian masuk ke dalam alveolus untuk melakukan pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Setelah proses tersebut selesai, maka otak diafragma dan tulang rusuk akan kembali rileks seperti semula. Udara yang mengandung racun berupa zat karbon dioksida pun akhirnya dapat terlepaskan ke udara melalui rongga hidung. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu permasalahan yang terkait dengan sistem pernafasan, yaitu emfisema. Apa sih emfisema itu? Emfisema adalah penyakit kronis atau jangka panjang akibat kerusakan pada alveolus, yaitu kantong udara kecil pada paru-paru. Kondisi ini dapat menyebabkan penderitanya sesak atau sulit bernafas. Berikut kita akan membahas penyebab emfisema. Beberapa faktor penyebab emfisema adalah polusi udara dan faktor genetik. Polusi udara didapatkan dari merokok, paparan debu, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan gas beracun lainnya. Sedangkan faktor genetik yang dapat menyebabkan emfisema adalah defisiensi alfa-1 antitripsin. Protein alfa-1 antitripsin berfungsi untuk melindungi jaringan elastis pada paru-paru. Selanjutnya, kita akan membahas proses terjadinya emfisema. Beberapa bentuk dari emfisema dapat terjadi akibat rusaknya fungsi pertahanan normal pada paru-paru melawan enzim-enzim tertentu. Enzim protease dan elastase dapat menyerang dan menghancurkan jaringan ikat paru. Ekspirasi yang sulit pada penderita emfisema merupakan akibat dari rusaknya dinding di antara alveolus dan kolaps parsial pada jalan nafas, dan hilangnya kelenturan alveolus untuk mengembang dan mengempis. Dengan kolapsnya alveolus dan septa, terbentuk kantong udara di antara alveoli atau bulb dan di dalam parenkim paru atau gula. Lalu, proses tersebut menyebabkan peningkatan ruang rugi ventilasi atau ventilator space, yaitu area yang tidak berperan penting dalam pertukaran udara maupun darah. Usaha untuk bernafas akan meningkat karena jaringan fungsional paru untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida berkurang. Emfisema menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah kapiler paru serta penurunan perfusi dan ventilasi oksigen lebih jauh. Pneumotoraks spontan dapat terjadi akibat pecahnya bel itu. Dapat menyebabkan pneumotoraks tertutup dan membutuhkan pemasangan selang dada untuk membantu paru mengembang kembali. Lalu, apa saja sih gejala emfisema? Yang pertama, sesak nafas terutama saat beraktivitas. Yang kedua, batuk yang terus-menerus dan mengeluarkan dahak. Yang ketiga, menghi. Yang keempat, sesak atau nyeri dada. Nah, selanjutnya adalah komplikasi emfisema. Emfisema yang tidak ditangani dengan tepat dapat menimbulkan beberapa komplikasi, yaitu pneumotoraks, pneumonia, hipertensi pulmonal, gangguan pada jantung. Selanjutnya, pencegahan emfisema. Langkah terbaik untuk mencegah emfisema adalah dengan berhenti merokok atau menghindari asap rokok. Selain itu, asap-asap lain seperti asap kendaraan sebisa mungkin juga dihindari. Yang kedua, kenakan masker untuk mengurangi paparan zat di udara yang dapat mengiritasi paru-paru, terutama jika bekerja atau menempat di lingkungan yang berisiko menyebabkan paparan zat tersebut dalam jangka waktu panjang.